silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya yang besar atas kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Di tengah kesibukan kami Tuhan, kami sudah boleh berkumpul di kediaman kami masing-masing Tuhan untuk melakukan ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Walaupun secara virtual ya Bapa, Engkau berkati agar ibadah yang kami lakukan dari awal hingga akhirnya Tuhan dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Dan semoga firman-Mu yang akan kami dengar nanti dapat menjadi panutan dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Pujian berbalasan diambil dari Mazmur 118 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan.
Jemaat yang dikasihi Kristus, tibalah saatnya kita akan lebih akrab bersama dengan Tuhan dalam pembacaan perenungan penghayatan firman Tuhan yang sesuai dengan sabda Bina Umat diambil dari Kidung Agung 2 ayatnya yang ke-16 dan 17. Sebelum kita membaca, merenungkan, menghayati firman Tuhan, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih, walaupun di tengah keterbatasan serba sulit, akibat dari situasi yang sungguh tidak mengenakan dengan mewabahnya virus COVID-19, tetapi kami masih diberi kesempatan memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam pertemuan dengan Engkau dalam ibadah rumah tangga yang dilaksanakan secara virtual. Kami mohon sebelum kami membaca dan merenungkan menghayati firman-Mu, hadirlah di tengah kehidupan pribadi kami, hadirlah di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing, dan biar firman itu Tuhan membangkitkan, menyemangati, memberikan semangat, memberikan support bagi kami untuk lebih sungguh-sungguh mencintai Engkau, mengasihi Engkau, dan lebih sungguh-sungguh juga Tuhan mengasihi sesama, terutama dalam kehidupan pribadi, keluarga, di dalam kehidupan rumah tangga. Kami saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain. Begitu juga dalam kehidupan persekutuan berjemaat. Ya Bapa, kiranya dengan urapan Roh Kudus-Mu, kuasa mujizat firman-Mu ini nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam kehidupan karya kami, di dalam kehidupan pelayanan kami. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan sebagaimana dari sabda Bina Umat, yaitu dari Kidung Agung 2 ayat yang 16 dan 17, kami undang untuk bangkit berdiri. Kidung Agung 2 ayat 16 dan 17 yang berbunyi demikian. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di antara gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Sedemikian jauh macam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang diberi kesempatan Allah berbicara kepadanya di dalam firman-Nya, tetapi tentu lebih berbahagia manakala firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi bagian dari kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini yang dari Kidung Agung 2 ayat 16 dan 17, hanya 2 ayat saja, itu mengambil tema mencintai dengan tulus. Mencintai dengan tulus. Jujur saja Bapak Ibu, pada waktu saya dapat tugas untuk membawakan firman, setelah saya buka, ternyata Majelis Sudonde memberikan jadwal bacaan itu dari sesuai dengan SGD dan SBU adalah dari Kidung Agung 2 ayat 16 dan 17. Dari Kidung Agung saja sebetulnya cukup membingungkan awalnya bagi saya. Karena apa? Kidung Agung ini bercerita tentang cumbu-cumbuan, bercerita tentang rayu-rayuan. Bahkan kata-katanya kadang-kadang terlihat purgal, bahkan mungkin kalau kita salah artikan ada unsur pornografinya. Lalu apa kena mengenanya dengan firman Tuhan? Ditambah lagi cuma 2 ayat saja.
ayat 16 dan 17. Tetapi setelah saya membaca berulang kali, saya coba baca dari ayat 1, pasal 1, kemudian lanjut ke pasal 2, lanjut ke pasal 3. Ternyata kitab yang kelihatannya tentang rayu-rayuan, tentang bercumbu, tentang orang bercumbu, itu tentang mengandung makna yang luar biasa dalamnya. Yaitu tentang apa? Tentang cinta yang tulus. Maka diambil tema mencintai dengan tulus. Hidup ini sebetulnya atau dunia ini dikatakan dunia ini akan hampa tanpa cinta. Dunia ini akan hampa tanpa cinta yang tulus. Tetapi dunia ini akan menjadi begitu luar biasa, menjadi bersemangat, begitu menjanjikan atau begitu penuh harapan manakala di dalamnya ada cinta. Itu ternyata terbukti. Hidup ini dikatakan kalau tanpa cinta, dikatakan apa? Cinta, tanpa cinta kosong. Hidup ini kalau tanpa cinta bagaikan sayur tanpa bumbu dan garam. Ya, hampa. Begitu juga kehidupan rumah tangga kalau tanpa cinta, yaitu tak seperti sayur tanpa bumbu, tanpa garam. Ya, rasanya tidak karu-karuan. Atau mungkin cinta yang sudah memudar. Kehidupan yang begitu juga persekutuan. Di dalam kehidupan kita bermasyarakat, persekutuan. Dalam kehidupan kita bergereja. Tentu tema cinta yang tulus ini merupakan kebutuhan kita. Baik kebutuhan pribadi, kebutuhan dalam kehidupan berkeluarga, maupun juga dalam kehidupan berjemaat. Ternyata setelah saya hayati, ya tema ini memang atau ayat-ayat ini juga luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Kidung atau kitab Kidung Agung ini kalau kita baca, dia bercerita tentang lagu atau dia digambarkan dalam bentuk lagu, dalam bentuk syair, dalam bentuk pujian atau ungkapan perasaan cinta kasih sayang yang membara, yang diungkapkan secara tulus oleh Raja Salomo. Lalu kalau kita lihat juga kitab Kidung Agung ini merupakan satu-satunya kitab yang memuat tentang kasih yang unik di antara dua orang yang lagi kasmaran. Makanya dia menggambarkan di situ ada 15 macam tumbuh-tumbuhan dan 15 macam binatang dan 21 tumbuh-tumbuhan yang digambarkan di dalam cerita, dalam kisah Kidung Agung ini. Dia juga menggambarkan tentang dua orang yang lagi kasmaran dan dua orang mempelai yang bercumbu rayu, tentang kebahagiaan kehidupan mempelai yang baru, atau kalau bahasa sehari-hari kebahagiaan manten anyar, ya, atau istilah yang sekarang itu kebahagiaan masa bulan madu. Tentunya kebahagiaan bulan-bulan minggu, hari pertama, malam pertama, minggu pertama, bulan pertama. Bagaimana suasananya? Mungkin buat kita yang sudah usianya seperti sudah umur 60, ya agak ya masih bisa saja menggambarkan itu ya. Biasanya setiap hari, saya juga kalau beberapa kali setiap hari perkawinan, jadi tolong keluarkan tuh spray yang kita pakai dulu gitu. Terus itu dipakai spray bantal yang dipakai dulu, walaupun mungkin sudah tidak sebaru dulu, tapi paling tidak mengingat suasana kan sudah sekian lama. Jadi bagaimana kita mengingat suasana yang mungkin sekarang sudah sangat jauh berbeda, tetapi dengan ibarat baterai selalu dicas, selalu maka akan mengingatkan kembali bagaimana suasana seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, dari gambaran ini ya, bagaimana kita bisa melihat ya, dialog yang diciptakan dalam bentuk syair, dalam bentuk lagu yang disampaikan secara bersaut-sautan.
Kalau sekarang misalnya contohnya ada lagu Endless Love, cinta yang tiada akhir. My love, there's only you in my life, dan seterusnya. Bagaimana indahnya lagu itu secara saut menyaut. Misalnya ada lagi lagu Somewhere Between Your Love and Mine, dan seterusnya. Ada banyak lagu-lagu tentang cinta. Ada banyak syair-syair yang menggambarkan bagaimana hangatnya hubungan seorang pria dan wanita. Itulah yang digambarkan oleh Raja Salomo pada saat itu. Dari gambaran ini bisa dipastikan bahwa kidung ini ditulis di awal dari kejayaan Salomo pada saat dia menerima tahta dari ayahnya Daud. Saat di mana Salomo sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Saat di mana Salomo sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Saat di mana Salomo sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan membuat Salomo juga luar biasa. Dan saat-saat itu juga saat di mana Salomo juga sungguh-sungguh mencintai seorang gadis, atau saat Salomo sungguh-sungguh jatuh cinta pada seorang gadis yang adalah gadis biasa. Salomo yang tampan, Salomo yang gagah, Salomo yang luar biasa, seorang raja muda yang Tuhan buat dia perkasa. Ternyata dia jatuh cinta kepada seorang wanita dari Sunem, seorang wanita di desa yang hanya sebagai penjaga kebun anggur. Itu kita bisa lihat baca ya di Kidung Agung 1 ayat yang ke-6 bagian akhir. Aku dijadikan mereka penjaga kebun anggurku sendiri tak kujaga. Dan digambarkan juga bahwa wanita yang dicintai oleh Salomo ini adalah wanita yang biasa-biasa tapi begitu luar biasa di mata Salomo. Memang aku hitam, memang hitam aku, tetapi cantik. Jadi sebetulnya wanita yang membuat Salomo menggebu-gebu ini bukan wanita yang putih, yang gampang, tapi ternyata dia hitam. Tapi dia kan aku hitam, aku cantik. Nah, dari gambaran ini Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Salomo ya, dia setia begitu luar biasa menggambarkan cinta kasihnya pada saat dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Pada saat dia belum dalam perjalanan, tengah-tengah perjalanannya beda. Setelah dia punya 300 istri dan 700 gundik. Bayangin. Setelah dia perjalanan berikutnya, kalau kita lihat digambarkan bagaimana luar biasanya. Kita lihat misalnya pada Kidung Agung pertama dikatakan, kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Bagaimana dia menggambarkan pada saat-saat pertama atau manten anyar bersama dengan wanita Sunem yang hitam tapi cantik ini. Tetapi dalam perjalanan berikutnya bagaimana Salomo akhirnya punya 300 istri dan 700 gundik. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita tidak melihat sisi itunya dulu, tapi bagaimana kita menggambarkan bahwa relasi antara Salomo dengan wanita yang dia cintai. Bagaimana relasi kehidupan suami istri. Bagaimana relasi kehidupan keluarga pada mulanya. Kita lihat dari ayat yang ke-6 dikatakan, kalau kita baca tadi ayatnya yang ke-16, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Kalau masih awal-awal begitu Bapak Ibu. Ada lagu, hidungku hidungmu, rambutku rambutmu. Ya, segala apa yang kumiliki adalah milikmu. Kau adalah segala-galanya bagiku.
Itu pada awal-awal seperti itu. Dan harusnya memang kalau kita melihat harus seperti itu. Ayat ini bagian perkataan mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki, mereka yang saling mencintai disebut saling memiliki. Bukan hanya satu arah tetapi ungkapan dari relasi kedua pihak, yaitu digambarkan saling saut menyaut, bagaikan lagu Endless Love itu. Pria wanita saling saut menyaut, cinta tanpa akhir dengan penuh ketulusan. Jadi bukan hanya satu arah tetapi ungkapan dari relasi kedua pihak. Bunga bakung atau bunga leli bukanlah bunga bakung biasa, melainkan yang hidup di lembah-lembah dan di antara duri-duri. Kita lihat Kidung Agung 2 ayat 1 sampai 2. Tetapi mampu bertahan hidup di wilayah ekstrim. Cinta kasih yang saling memiliki ini bukanlah hal yang biasa. Meskipun berbeda tempat tetapi identitas kekasihnya jelas. Seorang gembala bukan gembala biasa, tetapi gembala yang berada di lembah-lembah dan gunung-gunung, tempat yang ekstrim. Bunga leli adalah simbol kesucian atau kekudusan, sekaligus kekuatan untuk bertahan hidup walaupun berada di antara duri. Demikian juga sang kekasih, walaupun berada di tempat berbeda dan terpisah, ia tetap mengenali cinta mereka tetap terjaga bagai bunga bakung tetap bertahan dalam kondisi luar biasa. Jadi digambarkan di dalam kehidupan kita berkeluarga, di dalam kehidupan kita berumah tangga, sebetulnya kita mau bikin yang bagaimana perjalanan kehidupan kita? Atau kita setting bagaimana? Apakah kita menyeting seperti yang dikatakan ini tadi? Setiap saat saling menopang, setiap saat saling sahut bersahutan, setiap saat apapun yang menjadi tantangan. Masalahmu adalah masalahku, masalahku adalah masalahmu. Masalah anak-anak adalah masalah kita bersama. Atau justru sebaliknya. Ada banyak keluarga-keluarga, Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita itu biasanya ini cerita Raja Salomo ini memang luar biasa. Kalau kita lihat sekarang ini betapa menggebu-gebunya, tetapi dalam perjalanan berikutnya, ya ternyata dia punya 300 istri dan 700 gundik. Kira-kira, ya terutama ibu-ibu. Kita bersyukur kita memang tidak boleh lebih dari satu. Tapi gambaran di agama lain kan boleh. Bayangin, kalau suami punya jangankan 700 simpenan, kalau punya satu simpenan saja, punya tambahan satu istri plus satu simpenan. Kira-kira bagaimana keadaan ibu-ibu? Bagaimana keadaan rumah tangga itu? Ada banyak kehidupan pribadi yang tadinya menggebu-gebu. Kalau kita tidak memelihara relasi itu dengan baik, maka akan berubah. Yang tadinya menggebu-gebu justru akan sebaliknya. Ya. Yang tadinya melihat rumput di halaman itu begitu hijau dan menarik. Kalau kita tidak pelihara itu rumput hijau itu, akhirnya rumput tetangga kelihatan lebih hijau dan lebih menarik. Itulah sebabnya maka hubungan cinta kasih yang tulus itu harus tetap kita jaga, harus tetap kita pelihara. Seperti hubungan yang pada awal pertama, pada minggu pertama, pada bulan pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, ada banyak keluarga atau rumah tangga manakala hubungan atau relasi itu sudah tidak lagi didasarkan hubungan dasar cinta kasih bagaimana yang dinyatakan pada waktu mengikat janji, pada waktu melingkarkan cincin di jari manis, pada waktu mengucapkan janji setia, pada waktu menerima ucapan selamat dari banyak orang, dan pada waktu hari-hari pertama
minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama. Kalau itu tidak bisa dihayati dan direnungkan, dipertahankan, maka seperti Raja Salomo juga demikian, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dia juga akan jatuh. Kita tahu kejayaan Raja Salomo. Dia telah mendapatkan semuanya, harta, kedudukan, bahkan wanita-wanita cantik, dia dapatkan semua. Tapi pada akhirnya dia katakan apa? Kalau kita lihat di Pengkhotbah 1, dia mendapatkan semuanya, dia mendapatkan tahta, dia mendapatkan kedudukan, dia mendapatkan harta, bahkan dia mendapatkan wanita-wanita cantik. Dia mau pilih apa saja, ya, apa saja. 700 gundik selain 300 istri. Dikatakan apa? Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud. Anak Daud itu siapa? Raja Salomo, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka. Jadi segala sesuatu ternyata sia-sia. Dia pernah menikmati kehidupan yang luar biasa dengan 300 istri dan 700 gundik, dengan kerajaan yang begitu luar biasa, harta tahta dan luar biasa dia miliki. Tapi akhirnya dia katakan apa? Sia-sia hidup ini. Sia-sia apa yang aku perjuangkan. Kita tahu di masa akhir kehidupan Salomo sangat mengerikan, sangat menyedihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, begitu juga kehidupan kita. Bagaimana kita membina relasi rumah tangga kita. Bagaimana kita membina relasi kehidupan kita berjemaat. Bagaimana kita membina persekutuan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dengan kasih cinta yang tulus yang berasal dari Kristus. Digambarkan bahwa ini sebetulnya dalam kitab ini, kalau digambarkan dalam tafsirnya adalah itu hubungan Allah dengan Israel dan bagaikan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Bagaimana kita mengaplikasikan hubungan Kristus dengan kita dan kita mengaplikasikan hubungan kita antara suami istri, istri dan suami, suami dan istri, orang tua dan anak, anak dan orang tua. Begitu juga dalam kehidupan kita berjemaat. Bagaimana kita bisa melaksanakan, menerapkan cinta kasih yang tulus itu. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan memelihara saat-saat yang seperti yang digambarkan oleh Raja Salomo pada awal-awal. Dan tentu kalau kita memelihara kebahagiaan, kita memiliki suasana kehidupan yang hangat, maka itulah yang akan kita wariskan kepada anak, menantu dan cucu kita. Tapi kalau kita tidak bisa memelihara kehidupan yang seperti itu, maka jangan heran seperti Salomo pun juga. Di masa tuanya dia akhirnya ngenes. Kita mewariskan hal-hal yang justru bukan membuat kita tersenyum, tapi justru membuat kita mengalami kehidupan yang sebaliknya. Bapak Ibu Yesus Kristus, begitu dalam kehidupan kita persekutuan kita juga demikian. Marilah kita saling menopang, marilah kita saling mengisi, marilah kita saling memberikan kehangatan satu dengan yang lain. Terutama dalam situasi-situasi yang seperti sekarang serba sulit ini. Kita saling mendukung satu dengan yang lain. Baik di dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan kita berumah tangga, kehidupan suami dan anak-anak. Marilah kita saling membangun, menghangatkan dengan cinta kasih yang tulus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada
Baik, tibalah saatnya kita untuk menaikkan segala doa dan permohonan kita. Kita berdoa dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, kalau kami sungguh merasakan luar biasa cinta kasih melalui kehidupan kami. Kami tahu Tuhan betapa kami sering juga meninggalkan Engkau. Betapa kami sering berjalan menurut kata hati kami. Betapa kami sering justru tidak menurut kehendak-Mu. Tetapi Engkau setia Tuhan. Engkau begitu luar biasa bagi kami. Engkau tetap memimpin, menggendong kami. Itu terbukti pada malam hari ini kami dapat bersekutu dengan Engkau. Bapa, ajarilah kami Tuhan. Belajar dari firman Tuhan. Kami belajar dari Salomo. Yang pada mulanya dia memiliki cinta kasih yang menggebu-gebu yang luar biasa. Tapi pada akhirnya Tuhan, dia jatuh juga di dalam cinta kasih yang harusnya dia pertahankan. Bapa, belajar dari itu ya Tuhan, ajarilah kami untuk setia mencintai Engkau ya Tuhan Yesus. Dengan sungguh-sungguh seperti Engkau mencintai kami. Apapun yang kami lakukan, Engkau tidak pernah melihat apapun yang kami lakukan. Tetapi Engkau tetap setia menggendong kami. Ajarlah kami juga Tuhan, untuk tidak hanya melihat orang lain, pasangan kami, atau dari sisi negatifnya. Tetapi Tuhan, kalaupun itu terjadi, ajarilah kami Tuhan, untuk saling menopang satu dengan yang lain. Untuk mencintai dengan setulus hati, mengasihi dengan setulus hati, tanpa syarat, tanpa harus melihat kenapa, mengapa dan apa yang terjadi. Kami tidak mampu Bapa kalau tanpa berkat kasih dan pertolongan-Mu. Oleh sebab itu kami mohon bimbingan penyertaan Roh Kudus-Mu saja yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, saat ini kami juga berterima kasih kalau Engkau tetap memberkati dan menyertai kami dalam kondisi virus yang masih mewabah ini Tuhan. Engkau tetap memelihara, melindungi kami, pribadi, keluarga demi keluarga. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu dari wabah ini. Tapi kami berdoa Tuhan, segala usaha dari seluruh umat di dunia Tuhan, dari semua ilmuwan, dari pemimpin, dari siapapun Tuhan, dari lembaga-lembaga kesehatan tingkat WHO sampai negara-negara, sampai ke daerah Tuhan, dalam usaha mencegah, dalam usaha memberantas, menciptakan vaksin, menciptakan obat penangkal, dan lebih dari itu Tuhan, menyadarkan masyarakat pentingnya protokol kesehatan. Kiranya ini Tuhan dapat membawa kami keluar dari krisis kesehatan akibat virus ini. Terlebih Tuhan, keluar juga dan mampu menang dari krisis sosial, dari krisis ekonomi yang justru lebih parah akibat ini. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk gereja dan warga gereja yang juga harus tetap ibadah di rumah. Secara kami berdoa untuk warga gereja GBB Hosea Surabaya. Tuhan berkati seluruh jemaat kami. Berkati mereka yang Tuhan, baik yang bisa mengikuti ini, memiliki fasilitas, maupun yang tidak bisa mengikuti. Baik mereka yang mengikuti di setiap ibadah RT, di jemaat atau tayangan GPB Hosea, maupun yang tidak. Berkati semua Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk kebersamaan kami GPB Hosea untuk ke depan. Tolong Tuhan berkati kami, agar kami tetap menjaga persekutuan, agar kita tetap menjaga kebersamaan, saling menopang satu dengan yang lain. Ya Bapa, semua program yang sudah disahkan ini berjalan ke depan Tuhan, tetap memberkati di tengah-tengah keterbatasan ini. Program Pelkat, komisi, dan semuanya Tuhan tetap memberkati dan menyertai. Allah yang makasih, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara, kami bangsa Indonesia. Berkati ya Bapak Presiden Joko Widodo dengan staf menterinya, dengan segala lembaga gugus tugas yang dibentuk Tuhan, apapun dengan tujuan yang mulia, bersatu padu dengan Badan Intelijen, bersatu padu dengan aparat kepolisian dan keamanan TNI,
dan bersama dengan seluruh aparat Tuhan mengatasi, bagaimana caranya mengatasi wabah virus corona ini secara nasional, menghambat dan menghentikan. Begitu juga Tuhan, usaha juga untuk sedang berjalan untuk memproduksi vaksin yang direncanakan bulan Januari akan segera diproduksi. Tuhan memberkati. Begitu juga Tuhan, semua usaha yang menggerakkan tetap menghidupkan sektor real dan perekonomian negeri ini Tuhan. Baik yang di kota maupun yang ke desa-desa, Tuhan tolong berkati. Berkati juga Tuhan semua lembaga-lembaga usaha, UKM, usaha-usaha mandiri. Begitu juga program pemerintah untuk tetap mengawal semuanya. Tolong Bapa, tolong Yesus, tolong Roh Kudus. Kami berdoa juga buat orang-orang yang justru tidak bersatu padu bergandengan tangan, yang melihat dari sisi lain, bahkan terkadang Tuhan menghambat, mengacaukan usaha-usaha masyarakat dan pemerintah. Tolong sadarkan mereka Tuhan, sadarkan mereka agar mereka memiliki kesadaran yang satu, visi, yaitu bagaimana kami kompak bersatu padu mengatasi krisis virus corona, krisis sosial dan krisis ekonomi ini, sehingga kami sungguh menjadi bangsa yang bangkit, pemenang, dan bangsa yang mencapai adil dan makmur. Bapak, ada banyak hal kami berdoa untuk keluarga demi keluarga. Tolong Tuhan, keluarga yang hubungannya sudah mulai hambar, hubungan suami istri, bahkan mungkin hubungan orang tua dan anak-anak orang tua. Tuhan tolong hadirlah di tengah-tengah semua keluarga-keluarga ini Bapak. Hadirlah di tengah-tengah, biarlah Engkau hidupkan kembali, Engkau tanamkan kembali cinta kasih mula-mula sebagaimana firman Tuhan pada malam hari ini. Hangatkanlah hubungan mereka semua Tuhan. Hangatlah hubungan suami istri, hubungan anak dan orang tua dan anak. Dan begitu juga Tuhan hubungan persekutuan kami di jemaat GPIB Hosea Surabaya. Dalam tangan-Mu lah biar kami sungguh-sungguh mengandalkan hubungan dan relasi ini sebagaimana Engkau mencintai dan mengasihi kami dengan ketulusan. Ada banyak hal yang kami naikkan Tuhan, tapi Engkau lebih mengetahui. Oleh itu ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskanlah kami ya Bapa, agar kami layak menerima berkat dan kemuliaan-Mu. Dan doa kami ini berkenan di hadapan Engkau yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat
mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan kasih kami. Berkenanlah Engkau menerimanya menjadi berkat bagi pelayanan damai sejahtera. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Kristus, kita mengakhiri ibadah ritual kita, namun kita akan lanjutkan tentunya ibadah ini dengan ibadah faktual, aktualisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita, tetap menjalankan cinta kasih yang tulus, menghangatkan kembali hubungan relasi suami istri, orang tua dan anak. Sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang zulam dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.